Pakai ini enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa faddalana bi fadaila wa karamat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون, saudaraku semuanya, para pemirsa dan para hadirin wal hadirat, hadirin hadirat, wabil khusus yang punya tema hari ini adalah para janin dan para bayi, yaitu akrab dengan Al-Quranul Karim sejak dini atau sejak bayi atau bahkan sebelum masa itu. Toh disebutkan pula di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kehidupan kemanusiaan dan kehidupan sosial. Para bayi kita, para yang hamil, yang mengandung janin yang berbahagia, dan tentu para ibundanya, para ayahandanya semuanya yang bersamai, yang semat bersamai, yang kami banggakan, yang kami muliakan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bayi kita dalam atau balita kita dalam keadaan sehat walafiat, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan, bencana dan seterusnya, dan termasuk hiruk pikuk kehidupan yang ada ini, COVID-19, dan juga hiruk pikuk keseharian yang membuat mungkin pikiran, perasaan, rasa takut dan seterusnya. Allah selamatkan kita semuanya dan keluarga kita semuanya, dan balita kita, putra putri kita semuanya, dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah disampaikan, bahwa sebaik-baik jadi perkataan, sebaik-baik firman. Tadi di surat Az-Zumar ayat 23, surat 39, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani taqsya'irru. Jadi taqsya'irrunya ini ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah semulia dan yang paling indah dari seluruh ragam pembicaraan dan omongan, atau kalau yang berfirman hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain berbicara atau bersabda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu seluruh makhluk Allah mempunyai bahasa dan mempunyai pembicaraan ya. Tapi yang paling mulia adalah jadi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang taqsya'irru, jadi bisa mempengaruhi kulit, bisa mempengaruhi hati. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ada 3 di ayat ini, bahwa Al-Quranul Karim itu bisa mempengaruhi kulit, bisa mempengaruhi hati, ya kan, dan
qulubuhum wa juluduhum, ya kan, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Jadi terpengaruh kan kemudian berubah. Ya, maka dari Al-Qur'an ini sendiri dalam firman ini, jadi siapapun apapun yang punya kulit, apapun yang punya hati, maka bisa dipengaruhi oleh Al-Qur'anul Karim. Ya kan, berarti berpengaruh hanya kepada bayi kah? Siapa saja. Selagi ada kulit dan selagi ada hati, maka ada pengaruhnya. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, meskipun di situ spesifikasi tentang manusia, karena di situ yang kenal Allah dan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang kenal Allah dan takut kepada Allah adalah manusia. Padahal tidak juga, bahwa selain manusia, ya kan, itu adalah semuanya mengenal Allah secara kauni dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi yang punya kulit dan yang punya hati maka bisa terpengaruh dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau punya kulit dan punya hati tidak bisa terpengaruh, ada tanda tanya besar. Ya, makanya berarti ada penyakit kulit dan ada penyakit hati. Ya, makanya disebut qaswatul qulub, thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ya, ini dari poin Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim juga menjabarkan juga, jadi wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ini di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke berapa? 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Apa 85, coba dilihat tuh. Di penghujung juz yang ke-8, ya kan, paling atas ayatnya, lembaran terakhir wal baladu thayyibu sebelum akhir, ya. Artinya adalah bahwa tanah yang bagus itu tanah yang bagus dan tanah yang subur, yakhruju nabatuhu biizni rabbih, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, akan menumbuhkan hasil-hasil yang bagus tanamannya. Ya, ini adalah menunjukkan milieu, menunjukkan lingkup, menunjukkan bi'ah. Ya, maka ketika bi'ah itu bagus, lingkup itu bagus, milieu itu bagus, letakkanlah keluarga itu bagus, maka akan menghasilkan jadi sesuatu yang bagus-bagus. Ya, ayat berapa tadi? Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Iya. Ketemu enggak ayatnya? Al-An'am. Nah, begini, ini yang sudah hafal aja susah nyarinya. Itu di juz 8, jadi 2 lembar sebelum akhir ayat yang paling atas. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Siapa yang ketemu bolehlah jadi membaca terjemahannya. Paling atas, ya kan, sebelum kisahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Juz 8, dikasih juz 8. Subhanallah, bagaimana mau punya anak hafal Quran? Yang hafal aja susah nyarinya. Ya, lalu dalam konteks jadi tadi dibutuhkan, jadi Al-Quran itu bisa mempengaruhi jadi apa saja, siapa saja yang punya kulit dan punya hati, ya, dan khususnya adalah manusia. Kemudian
lingkup yang baik, bi'ah yang baik, milieu yang baik menurut Al-Quran tadi surat Al-An'am, sebentar, Al-A'raf, ya Al-A'raf, ya. Tadi saya yang salah. Jadi Al-A'raf ayat yang ke-58 kalau tidak salah, ya. Ya, maka jadi itu adalah bi'ah, itu adalah milieu, ya kan? Kemudian yang ketiga dalam konteks juga Al-Quran, jadi ada doanya orang-orang yang punya dambaan baik dalam hidup ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kata qurrata a'yun, ya kan, itu adalah penyejuk hati, penghibur hati, menghilangkan kegalauan, ya kan, kegundahan, kegulanaan, ya. Dan itu adalah dengan anak kecil, bayi. Ya, makanya kalau ada orang mau bertengkar sama pasangannya, begitu ngelihat anaknya gemes, nggak jadi bertengkar. Nah, gitu. Jadi itulah menjadi penghibur, penyejuk, ya kan, penyiram hati, qurratu a'yun. Dzurriyyah itu masuk juga dengan keluarga, ya kan, kemudian anak itu, kemudian dzurriyyah itu diantaranya adalah qurratu a'yun. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu, subhanallahil azim, cuman tidak masuk tema ini, tapi sesungguhnya jadi itu nanti menunjukkan bahwa di sana di surat An-Najm, ya, sebentar, wan najmi idza hawa, itu ada firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum, ya kan, id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Jadi sekarang ini akrab Quran dengan balita atau bayi, tapi sebetulnya di ayat ini bahwa Allah itu telah menyiapkan jadi keturunan-keturunan yang baik mulai dari tanah mana yang diberikan itu. Itu di ayat itu. Idz ansha'akum minal ardi, jika Allah, di saat Allah menciptakan kamu dari bumi, wa idz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan di saat kalian berbentuk janin jadi di perut, ya kan, itu adalah subhanallahil azim sudah diproses oleh Allah dari tanahnya, dan kemudian di saat janinnya, dan tadi pembina mengatakan jadi hamil 4 bulan 10 hari tadi, ya. Nah, artinya apa? Dalam konteks kequr'anan, jadi semuanya sudah dibicarakan, sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau nyabrang yaitu dari bakal cikal bakalnya, dan itu dibahas nanti, makanya ada bobot, bebet, bebek, atau itu bebet, bobot, bibit, ya kan, dan begitu. Itu adalah di ayat ini. Lalu ketika di perut juga prosesnya semuanya ada di situ, dan nanti ketika jadi di saat ditiupkan ruh, dan itu dibarengi dengan bahwa dicatat 4 hal, maka disitulah kemudian sebetulnya Al-Hayah juga jadi memperhatikan bagaimana para orang-orang hamil itu nanti jadi pas lahir sudah pada bisa ngaji sendiri gitu bayinya. Nah, jadi itu nyabrang yang lebih jauh, cuman saat ini adalah bagaimana sejak awal sudah akrab dengan Al-Quranul Karim. Ini ma ba'dal wiladah, yaitu setelah kelahiran, dan ini pun jadi diambil dari Al-Quran pula, yaitu yang namanya Ar-Radha'ah, ayat Ar-Radha'ah yang ada firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah.
Ma ba'dal wilada yaitu al-hadana, ya kan, nyusui, momong, gendong, ya itu sampai sempurnanya nyusu 2 tahun, maka seluruh perangkat kecerdasan, seluruh perangkat kebahasaan itu bisa ditanamkan di saat mulai lahir sampai 2 tahun ini. Nah tadi orang pada ngambil masalah musik tua dan seterusnya klasik. Di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan dalam konteks bahwa mempengaruhi tadi, kemudian menyiapkan jadi milieu yang baik, dan kemudian bagaimana supaya menjadi penyejuk hati, lalu jadi kemudian di ayat apa yang barusan tadi yang disampaikan? Bukan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalau orang yang menyusui ini juga nangis terus, maka anaknya gembeng. Kalau orang yang menyusui itu sedih, anaknya juga sedih. Maka yang menyusui itu adalah taraf, jadi mewariskan karakter bahagia, senang, cerdas, Quran. Ini semuanya di saat itu sampai jadi haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ya. Lalu di surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ilmu pertumbuhan, jadi anatomi orang dan bayi, maka sesungguhnya yang dimaksud al-haya itu adalah ma ba'dal wilada. Karena apa? Karena jadi sebelum lahir ndak ketok, ndak kelihatan. Maka begitu jadi habis lahir sampai pertumbuhannya, maka nanti dibagi, jadi ada yang namanya tifl, ya kan? Kemudian ada yang namanya gulam, atau ada yang namanya tifl atau sobi, kemudian ada sobi yang mumayyiz, ada yang sobi yang ghairu mumayyiz, lalu kemudian ada yang namanya gulam, kemudian murahiq. Ini disebutkan oleh para jadi ahli, ini mesti harus ada bidan atau dokter kandungan supaya ini jadi membaca tentang kequranan, ya kan, mungkin dibagi menjadi 7 jadi pertumbuhan manusia ini, dari tifl, kemudian sobi, kemudian gulam, kemudian murahiq, kemudian syab, kemudian al-kuhul, kemudian asy-syaikh, kemudian al-maut atau al-haram. Jadi ada 8. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan ada sobi mumayyiz, itu anak kecil tapi ternyata pinter banget. Itu sudah dibahas di dalam fikih. Meskipun tidak boleh dikasih duit banyak-banyak, ya kan? Jadi kalau nguji anak kecil 2 tahun, yang anak kecil yang cerdas, yang bagus, kasih suruh beli cabai, uangnya pas, itu sudah dibahas di fikih. Subhanallahil azim. Maka tapi ada yang anak yang jadi sudah umur 7 tahun nggak tahu duit, senang orang tuanya, padahal itu malah membahayakan. Jadi biar tahu duit enggak apa-apa, itu menunjukkan sebuah kecerdasan. Makanya kemudian kita dapatkan nanti di antara kisah-kisah yang ada, itu ada orang yang umur 7 tahun pun sudah hafal Quran. Coba sebutkan tuh. Itu tidak mudah. Orang 7 tahun hafal Quran itu tidak mudah. Ya kan? Karena misalnya contoh yang paling dekat yang sering disebutkan adalah Imam Asy-Syafi'i, maka umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 2 tahun sudah jadi sudah pinter. Gimana itu? Subhanallahil azim. Maka jadi mungkin mengakrabkannya, jadi tidak seperti topik ini, mungkin mengakrabkannya mulai dari umur 4 bulan tadi atau bahkan jadi sebelumnya, dan kemudian begitu lahir sudah pada punya keajaiban, sudah dikhitan. Itu mah bukan urusan kita ya kalau khitan ya. Kemudian sudah ini, tapi kemudian umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Itu teks begitu nasnya dari Manaqib Imam Syafi'i. Ini poin yang pertama adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang jadi anatomi manusia, pertumbuhan, perkembangan manusia, disebutkan begitu gamblangnya. Mau ngomong begini ini,
Kalau mau dicocokkan silahkan tanya dokter kandungan. Jangan-jangan dokternya juga nggak terlalu paham juga yang begini ini. Karena apa? Ya paling nanti kan dicek ini dan sebagainya. Tapi itu teks dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teks, jadi kalau nasnya itu ada, kalau dari Allah pasti benar, tinggal masalah ilmu pengetahuan sampai di mana jadi bisa membenarkan apa firman Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, dan ini terkait dengan jadi bayi kita. Tadi kalau menurut Al-Qur'an adalah bahwa jadi apa yang ada kulitnya dan apa yang ada hatinya itu bisa terpengaruh. Bukankah janin atau bayi kita itu punya kulit dan punya hati? Dan bahkan paling sensitif, lebih sensitif daripada apa namanya orang-orang yang sudah tua ini. Orang yang tua itu orang yang tebal bolotnya, ya kan begitu. Jadi tebal, jadi sudah tebal kulitnya. Makanya kemudian hadis Rasul. Jadi kalau mau bicara sensitivitas, hassas, maka adalah bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang hadir dan yang lahir itu adalah bersih, kinclong dari Allah Subhanahu wa taala, itu bersih. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mudah dibentuk. Makanya dia gampang masuk angin. Kenapa nggak dimasukin ayat, dibiarin masuk angin? Ya kan begitu kan? Ya. Jadi dia sangat sensitif, dia gampang merah kulitnya, gampang ini, gampang ini. Coba kalau tadi seperti testimoni Ananda Rehan. Satu lagi siapa tadi yang testimoni? Naura. Saya kira tidak usah basa-basi. Kalau memang itu betul, saya yakin. Ya, kalau tidak betul kitanya aja yang enggak. Karena Allah sudah berfirman tadi yang saya urutkan tadi. Shadaqallahul azim. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya tadi itu. Maka jadi yang paling sensitif itu adalah yaitu bayi atau balita. Makanya kemudian nanti ada apa? Orang atau bayi yang meninggal di umur 2 tahun atau sebelum balik, bahkan diperluas, itu anaknya siapapun, maka dia masuk surga. Apalagi anaknya orang mukmin, anaknya orang kafir pun masuk surga. Artinya apa? Karena satu fitrah yang kemudian masih proses pembentukan dan kemudian dia belum ditaklif. Nah maka jadi yang paling sensitif itu adalah bayi. Dan di situ ada perhatian yang full ya kan dari orang tua, khususnya ibu, masya Allah, jazahunnallah, dan terima kasih kepada ibu semuanya. Mudah-mudahan pada mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menggambarkan itu, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni. Di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini, surat yang ke-46, subhanallahil azim, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jadi hamil itu 6 bulan dan kemudian lahir dan kemudian disusui 2 tahun, maka kemudian di situ disebutkan 30 bulan. Yang ditekankan adalah masa menyusui. Saya nggak tahu masa menyusui ini balita atau apa ini? Bayi 2 tahun namanya ya, belum balita ya. Jadi bayi 2 tahun. Coba lihat. Jadi bahwa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha, hamilnya rekoso, ya kan? Wa wada'athu kurha, melahirkannya rekoso juga, ya, sengsara maksudnya, ya. Ini kan orang antara mati dan hidup, ya kan? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan nyapehnya itu 30 bulan. Maka nyusuinya dihitung 2 tahun, hamilnya 6 bulan aja. Maka ini urusan ilmu fikih. Maka kalau ada orang yang melahirkan setelah hamil 6 bulan 1 hari, maka itu pasti akadnya sahih, akadnya sah. Tapi kalau kurang 6 bulan lahir, pasti ada nitip sebelum akad, pasti. Dan itu ayat ini
adalah ayat clear. Yang dihitung adalah kemudian menyusuinya jadi 2 tahun. Nah, berarti 24 bulan. Nah, inilah jadi masa-masa indah bagaimana mengisi jadi mempersiapkan para bayi tadi. Jadi perangkat pembentukan kepribadian itu adalah berada di pendengaran, kemudian tadi jadi otak bawah sadar, kemudian ada juga penglihatan, dan dia seperti mangkok atau seperti tempat, dan bisa tahfaz atau tahfiz itu melompat, dan di dalamnya kemudian bisa merekam apa saja yang disampaikannya dan yang didengarkannya. Dan itu nanti ketika mulai ngomong, mulai bicara, maka apa yang dirasakan, apa yang didengarkan, itulah kemudian yang akan keluar. Nah, maka ketika ini baru-baru ini al-hayal luar biasa sebetulnya ini. Allahu Akbar walillahilhamdu. Mudah-mudahan ya, jadi program ini bagus karena saya kira ini pada tempatnya, karena umur umat Muhammad itu kan semakin pendek. Jadi kalau tagnya kisaran 60 70, mudah-mudahan 80, mudah-mudahan masih ada, jarang 90 misalnya. Tapi semakin kesini maka kita harus meng-create jadi sesuatu bagaimana kalau perlu lahir sudah hafal Quran kalau perlu, ya kan. Tapi kalaulah tidak, maka dari jadi kecil ini kemudian kita sudah mempunyai kecintaan, responsibilitas, tanggung jawab, karena sudah tua kepala 6 aja baca assalamualaikum masih belum benar. Jadi misalnya, jadi ini karena apa? Karena ya alhamdulillah kecilnya tentu belum, karena dibawain gunting tadi kan kecilnya kan. Ya namanya dibawain gunting akhirnya. Jadi ini mah kita harus meng-create ini, dan kemudian jadi banyak diperdengarkan jadi hal-hal yang baik, yang positif, dan diisikan, ya kan, diperlihatkan meskipun dia pada dasarnya belum bisa melihat. Jadi penglihatan itu tidak ada, kabur. Jadi anak kecil itu kabur, ya kan, belum bisa membedakan. Tapi bahwa mata ini sebagai organ tubuh dan alat lihat, kemudian jadi karunia Allah Subhanahu wa taala, ini juga punya rekaman. Telinga ini juga punya rekaman, dan yang paling indah, kulit ini sangat sensitif, yang bahasa Al-Quran tadi taqsya'irru, ya kan. Kemudian hati, perasaan ini adalah jadi mempunyai rekaman yang luar biasa. Nah, akhirnya jadi itulah yang akan mewarnai, kemudian mempengaruhi, kemudian membentuk jadi kepribadian bayi tadi itu, dan kemudian sudah akrab, dan akan ketahuannya yang lebih jelas adalah di saat umur sudah mulai bisa bicara, umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun nanti akan sangat berbeda. Jadi dengan coba kalau bayi dari kecil sudah ketemunya musik pop misalnya, lalu kemudian ketemunya suara pertengkaran yang luar biasa, nanti bisa ngomong persis kayak maknya di sangat bertengkar itu. Nah, jadi persis seperti itu, dan akhirnya mempengaruhi itu. Nah, inilah kemudian jadi bagaimana dari sisi Qur'annya yang sudah fik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita paparkan tadi. Dari sisi jadi orang adalah jadi proses pembentukan yang paling penting, yang paling sensitif, ya kan, sensitif, yang paling peka. Maka bila sukses di dalam menyiapkan itu, maka setidaknya jadi sudah ada separuh keberhasilan dalam membentuk manusia yang ada. Amin ya rabbal alamin. Jadi tinggal jadi bagaimana meng-create kurikulum, ya kan. Poin yang ketiga adalah kurikulum bayi namanya, atau kurikulum jadi bayi mulai lahir sampai jadi umur misalnya 3 atau 4 tahun, 2 tahun ya. Maka jadi bagaimana meng-create ini. Tidak ada lain, jadi kurikulum adalah kurikulum yang terpadu bersama orang tuanya, karena bayi tidak bisa sendiri. Nah, maka nanti kalau bayinya
jadi sudah lancar Quran umur 2 tahun, maka ibunya nomor 1 yang sudah lancar. Karena kalau bayinya kan jadi ngantuk kalau pagi, tapi bayinya tidur, bisa juga tidur, bisa juga jadi dia terpengaruh dan kemudian berbicara, apalagi disuruh lihat gambar juga ada muka saya begitu kan, nanti begini jadi begitu, ketika jadi pelan-pelan nanti jadi gini, begitu kan bisa aja ya. Tapi setelah lelah dia tidur, tapi maknya jangan ikut tidur. Karena karena nanti yang akan mentransfer itu adalah ibunya itu di saat apa? Di saat menyusui. Jadi ar-rodho dan ar-ridho itu, jadi menyusui itu, air susu itu bersama itu adalah seluruh kasih sayang itu adalah dituangkan di situ. Kalau kemudian jadi menyusui sambil nangis, maka kesedihan itu juga dirasakan oleh bayi itu. Maka jangan melatih bayi itu untuk menangis atau melatih bayi itu untuk sedih. Karena apa? Makanya kalau lagi sedih jangan pegang bayi, ya kan? Nanti karena bayinya ikut nangis melulu nanti. Iya, di saat sudah gede. Nah, ini tentu ilmu Al-Quran dan seterusnya banyak diperdengarkan. Meng-create kurikulum ya, yang ketiga tadi. Sekarang adakah bedanya dengan katakan langsung tilawah al-mubasyirah, ya kan, tilawah yang langsung atau tilawah dari kaset? Sebetulnya dikatakan ada juga ada, dikatakan tidak juga. Sebetulnya karena yang paling dominan itu adalah as-sama' ini. Jadi as-sama' itu pendengaran ini. Jadi ketika orang ini full jadi mendengarkan sesuatu secara berulang-ulang, maka dia akan mendominasi pendengaran yang ada dan hampir menutup yang lainnya. Dan itu sangat luar biasa dibuktikan. Jadi baik anak ataupun jadi orang yang sudah dewasa sekalipun, ketika yang didengar itu adalah jadi berulang-ulang itu kata itu, maka yang ada di situ adalah perkataan itu. Bagaimana kalau bayi? Karena dia sifatnya melekat, jadi nempel, maka tidak ada yang lainnya kecuali Al-Quranul Karim, kecuali perkataan yang baik. Kemudian di poin ini pula, kemudian jangan mengatakan bahwa bahwa bayi saya umur 2 bulan sudah bisa bicara Quran. Itu nggak ada. Secara teori tidak ada, tapi yang ada adalah tadi bahwa jadi dia ada karakter yang lain, yang indah, yang tertib, dan dia bisa tenang, ya kan? Jangan dikira misalnya bayi itu juga termasuk yang sering digoda jadi oleh makhluk halus. Makanya dulu ada istilah tamimah. Jadi Rasulullah SAW jadi siapa yang memasang tamimah kemudian walaim di sini, maka itu adalah syirik misalnya. Karena apa? Dulu juga ada kemudian cara-cara menangkal bayi dari gangguan, karena dia sangat sensitif, siapa aja jadi juga mempengaruhinya, termasuk makhluk halus. Tapi begitu disuruh mendengarkan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, ya kan, atau dibacakan surat Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka ternyata dia diam aja begini itu. Karena apa? Jadi yang ganggu itu dikabur, ya. Dia kabur dan dia pergi. Nah, maka Al-Qur'anul Karim juga menjamin keselamatan bayi dari gangguan-gangguan jadi makhluk yang lainnya, ya kan? Jadi termasuk memberikan kekebalan. Jadi namanya imunitas. Nah, dan orang tua juga bisa mendapatkan imunitas. Makanya ini kalau dikaitkan dengan jadi penyakit-penyakit yang ada ini, jadi ada orang kemudian olahraganya ini dari dokter saya, dokter tapi aku puntur. Jadi ternyata dia membaca Al-Quran, katanya itu namanya olahraganya mulut, ya kan? Olahraga mulut itu termasuk jadi olahraga yang kuat, dan dia juga mendeteksi atau mendiagnosis saya. Jadi ketika kok Ustadz kuat, jadi tidak punya saya ditanya punya olahraga enggak? Saya ya ngaji aja.
Tapi itu ternyata menurut dokter itu luar biasa. Itu ternyata olahraga mulut, membaca Quran itu ternyata katanya. Nah ini aku katanya ini. Itu adalah olahraga mulut yang luar biasa dan bisa mempengaruhi sekujur tubuh. Ini para dokter kalau belum sama omongannya, berarti dia juga harus ngaji dan mengecek itu benar apa enggak. Nah, begitu. Kalau seandainya tidak benar secara kesehatan, maka minimal adalah tidak mudah loh orang komat kamit menggerak-gerakkan bibir dalam waktu 10 jam, 30 juz. Silakan Anda gerakin bibir 10 jam, bisa enggak kira-kira? Tapi ketika membaca Al-Quran, saya dari awal sampai 10 jam, 12 jam, ternyata nyantai aja. Nah itu menunjukkan orang sehat, itu menunjukkan orang imun. Dan bagaimana kalau itu bayi kita sudah imun dan kebal, luar biasa. Allahu Akbar. Ada berapa hal tadi? Ada 4 ya kan, bahwa 1 tentang nas, yang kedua tentang keterpengaruhan anak, kemudian yang ketiga mengcreate kurikulum yang bagus, dan kemudian yang keempat adalah memberikan pengaruh dan kemudian kekebalan yang ada. Di 4 inilah kemudian yang dominan harus diberikan kepada bayi-bayi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang saya sampaikan. Jadi belum ada contoh, karena contohnya harus ngikutin simaan. Nah itu contohnya ya, harus ngikutin simaan. Karena jadi bagaimana sesering-seringnya, sedekat-dekatnya diperdengarkan jadi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena itu akan merasuk di minimal 3 jadi poin di dalam tubuh kita dan tubuh bayi kita, kulit kita, pendengaran kita, hatinya dan perasaannya. Dan itulah kemudian, jadi kalau ada orang tersibghoh sudah telat, tapi bayi ini sudah tersibghoh dari sejak awal. Allahu Akbar walillahil hamdu. Iya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Kita terus ketemu di dalam jadi program Akrab dengan Al-Quran bersama bayi-bayi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.